dapat menikmati segarnya lingkungan juga, lalu mendapatkan protein nabati juga, dan menikmati hasil dari tumbuhan tersebut macam-macam. Kita makan sayur-sayuran, lalu makan buah-buahan. Nah, itu sesuatu yang kita dapatkan dari hak yang kita dapatkan. Tapi kita harus melakukan kewajibannya dulu. Nah, apa sih kewajibannya untuk kita mendapatkan itu semua? Lingkungan bersih, nyaman, nikmati segar lingkungan, mendapatkan protein nabati, mendapatkan hasil dari tumbuhan. Protein nabati itu contohnya seperti kacang-kacangan, seperti kacang hijau, kacang merah, lalu dari kacang kedelai yang menghasilkan tahu, tempe ya, itu protein nabati. Jadi segala satu protein yang berasal dari tumbuhan namanya protein nabati. Kewajibannya apa untuk kita mendapatkan itu semua? Tidak merusak tumbuhan itu sudah pasti. Kalau kita merusak tumbuhan, kita tidak akan mendapatkan hukuman teguran segar lingkungan. Seperti misalkan membakar tumbuhan sembarangan. Nah, yang ada kita mendapatkan asap atau polusinya. Lalu tidak menebang pohon sembarangan. Kalau menebang pohon sembarangan, nanti oksigennya berkurang ya teman-teman, karena pohon itu menghasilkan oksigen. Jadi kita tidak menikmati segarnya lingkungan. Menanam tumbuhan di sekitar lingkungan juga ya. Semakin banyak lingkungan, semakin banyak tumbuhan di lingkungan sekitar kita, maka kita akan menikmati segar karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen ya. Lalu merawat tanamannya. Ada beberapa mungkin dari teman-teman semua yang orang tuanya hobi menanam, mungkin menanam cabai atau menanam sayur-sayuran, buah-buahan, sehingga bisa ya kan nih? menikmatinya langsung hasil ketika panen ya. Enak itu, jadi tidak usah beli lagi dan sudah dipastikan sayurannya organik atau yang tidak dicampur dengan pestisida atau bahan-bahan kimia. Sekarang kita ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita tentang wawancara. Apa nak? Kenapa kak? Kalau kakek saya. Kenapa Zahar? Kakekku bu suka menanam. Jadi nanamnya banyak. Jadi kalau mau makan buah tinggal itu aja ambil. Iya, itu enak ya kalau keluarganya ada yang hobi menanam. Misalkan nanam buah, dulu juga Bu Nafisa menanam buah rambutan. Ada pohonnya ya, pohonnya pohon rambutan, pohon mangga. Kenapa? Kakek saya kan itu di depan rumah saya kan waktu dulu kan kosong kan, ada tanah itu. Nah terus kan awalnya cuma mau bikin tempat duduk, kakek saya nanam-nanam terus nyampe udah kayak kebun binatang. Itu hewannya sama ada hewan-hewan iya. Itunya. Kalau ayah sama bunda saya suka bener punya bunga buat menghias rumah. Betul, iya betul. Jadi tumbuhan nggak cuma sayuran. Itu segar terus. Nah, betul. Jadi enak dipandang ya. Kita bisa menikmatinya, melihat bunga-bunga yang cantik. Dan kenapa sih kalau misalkan dulu juga ibu pernah makan makan melon atau makan buah semangka, kan bijinya kecil-kecil. Itu dibuang ke tanah saja itu bisa tumbuh teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena di Indonesia ini kita ini negara tropis atau negaranya ini subur ya. Jadi cepat tumbuhan, walaupun misalkan hanya diberi air lewat hujan, kan tidak sengaja ya, misalnya kita dibuang ke tanah gitu, biji itu bisa tumbuh. Apalagi buah-buahan seperti buah pepaya, biji-biji pepaya itu cepat tumbuhnya karena tidak kenal musim. Jadi sepanjang tahun itu cepat tumbuhnya ya. Beberapa buah atau beberapa tanaman yang tidak ada musimnya dia cepat tumbuhnya ya. Oke, sekarang kita ke bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia kita belajar tentang wawancara. Wawancara itu apa? Wawancara itu kegiatan yang jawab untuk memperoleh informasi. Jadi menggunakan kata-kata tanya seperti kata tanya apa, siapa, mengapa, kenapa. Nah, dari kata tanya tersebut ada
cara menjawabnya tidak sembarangan. Misalkan menanyakan siapa, lalu menjawabnya tentang benda atau tentang waktu, itu tidak ya. Jadi setiap kata tanya dalam wawancara itu ada cara menjawabnya. Teman-teman juga sudah belajar itu ya. Jadi ada kata tanya apa, menjawabnya sesuatu hal, benda, atau segala sesuatu hal lah. Kalau misalkan menanyanya mengapa, berarti dia menjawabnya alasan, karena, kenapa, misalkan. Lalu kalau bertanya tentang kapan, nah kapan ini menanyakan waktu, kapan kamu datang ke sekolah, kapan kamu belajar, ya berarti menjawabnya waktu, bukan menjawabnya orang ya. Nah kalau menanyakan siapa, baru menanyakan nama orang atau menanyakan orang deh pokoknya. Lalu bertanya tentang tempat, nah nanyanya pakai kata tanya di mana gitu ya. Jadi kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Jadi ada tanya jawab ya. Oke. Nah, kalau di wawancara itu ada 2 tokoh ya. Yang pertama pewawancara itu yang menanyakan, mengajukan beberapa pertanyaan tadi yang menggunakan kata tanya tersebut. Ada juga narasumber. Narasumber itu apa? Itu orang yang diwawancarai atau yang memberikan informasinya saat diwawancara. Biasanya wawancara itu nggak cuma satu kata, satu kalimat tanya ya teman-teman ya. Wawancara itu banyak pertanyaan-pertanyaan hingga dia menjadi sumber informasi yang tepat sesuai dengan kemauan kita. Kita mau nanya apa nih? Misalkan kita mau membahas tentang tentang makhluk hidup. Nah, kita bertanya kepada yang ahlinya misalkan, atau bertanya kepada guru. Lalu teman-teman bertanya beberapa informasi tentang makhluk hidup ya, seperti itu. Berarti teman-teman sebagai pewawancara, guna bisa sebagai narasumber, namanya seperti itu ya. Nah, lalu apa sih pertanyaan ketika wawancara diawali dengan kata tanya yang tadi ya? Ada apa, siapa, mana, mengapa, kapan, bila mana itu sama. Di mana, kemana, itu menanyakan tempat juga sama. Dari mana juga menanyakan tempat. Bagaimana, nah menanyakan keadaan suatu atau cara. Dari apa, dari siapa, dengan siapa, untuk apa, untuk siapa, dan berapa. Guna saya yakin teman-teman semuanya sudah paham tentang kata tanya yang ada di layar ya. Ada menanyakan orang, menanyakan pilihan, menanyakan sebab, tempat, waktu, asal milik, ya seperti itu. Karena ini sudah kita pakai sehari-hari. Ya, lalu berapa juga menanyakan jumlah. Itu Oke, sekarang persiapan sebelum melakukan wawancara. Ada persiapan-persiapannya. Kenapa sih Bu harus dipersiapkan? Karena biasanya wawancara ini dilakukan di tempat yang formal atau tempat yang resmi ya. Misalkan diwawancarai oleh wartawan dengan narasumbernya misalkan Pak Presiden, seperti itu. Jadi harus dipersiapkan, tidak asal-asal bertanya gitu, karena kita mau bertanya dengan Pak Presiden nih, jadi harus kita persiapkan apa yang harus dipersiapkan. Nah, sudah pasti karena misalkan ini ya, kita mau janjian, kita mau wawancari Pak Presiden misalkan, kita harus punya janji dulu, karena kita tahu orang yang kita wawancara ini orang sibuk, jadwalnya padat, jadi kita harus punya janji ya. Lalu menentukan tujuannya, untuk apa sih kita mau wawancarai beliau gitu. Lalu persiapan alat-alatnya, mencatat, merekam narasumber, bisa dengan manual, pulpen, atau melalui dengan alat perekam suara. Kalau sekarang udah canggih ya teman-teman ya, zamannya menggunakan gadget. Kalau dulu perekam suaranya masih menggunakan Walkman namanya. Jadi dia seperti radio tapi kecil, bisa dibawa kemana-mana teman-teman. Dan ada pakai kaset ya. Kalau kasetnya sudah penuh itu diganti kasetnya. Atau
pakai perekam suara yang sudah lebih bagus, digital, seperti bentuknya stick gitu loh teman-teman, seperti remote tapi dia kecil, atau seperti USB cuma lebih besar. Nah ada juga seperti itu. Kalau sekarang pakai handphone saja sudah bisa ya, karena semua handphone, walaupun handphone yang jadul sekalipun atau yang handphone lama, itu ada perekam suaranya gitu. Tapi kalau handphone yang lama biasanya perekam suaranya tidak bisa dikirim, karena handphone yang lama itu belum ada WhatsApp atau belum ada aplikasi yang bisa mengirim media. Kalau sekarang kan sudah canggih-canggih ya teman-teman, sudah handphone ada kameranya, ada WA-nya, ada emailnya ya, jadi bisa mengirim, yang kita rekam bisa mengirim. Lalu menyusun pertanyaannya supaya terlihat rapi ya. Jadi tiba-tiba teman-teman nanya kapan, lalu menanyakan siapa. Jadi harus berurutan pertanyaannya, jangan kemana-mana, nanti yang menjawab jadinya bingung. Nah, lalu berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan. Jadi yang profesional itu dia sudah tahu nih, sudah mempersiapkan, sudah berlatih depan kaca. Atau misalnya kita mau ketemu presiden grogi, kita berlatihan di depan kaca, bertanya seolah-olah kita sudah bertemu ya, sedang bertemu gitu. Dan yang pastinya kita harus berpakaian sopan dan tidak boleh telat atau disiplin dengan waktu datang tepat waktu. Janjian jam 9 pagi, teman-teman sudah bersiap. Misalkan perjalanan 1 jam, 1,5 jam sebelumnya teman-teman sudah jalan. Jadi teman-teman sudah tiba di tempat 30 menit atau 15 menit sebelum mulai. Jadi tidak, ketika teman-teman sampai wawancara tidak ngos-ngosan atau tidak gerabak-gerubuk ya. Jadi bisa lebih siap gitu. Dan tadinya misalkan teman-teman grogi, jadi mereda groginya karena teman-teman sampainya duluan ya. Oke. Nah, lalu apa sih yang kita lakukan pas wawancara? Nah, berbicara dan bersikap sopan. Nah, sebelum mengajukan pertanyaan, sebaiknya wawancara diawali dengan memperkenalkan diri, menyebutkan tujuan wawancara. Jika belum mengenal narasumber, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu nama narasumber tersebut. Jadi lebih sopan kita harus mengenal dulu nih siapa yang akan kita wawancarai ya. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah mengenalnya dulu. Kalau belum mengenal, misalkan Bunda bisa minta teman-teman wawancarai Pak RT di rumah. Nah, Pak RT aku siapa ya di rumah ya gitu. Teman-teman tanya dulu nama Pak RT-nya siapa Bunda gitu. Jadi saya teman sama Pak RT saya, Bu. Nah, Pak RT saya tetangga sebelah. Nah, alhamdulillah misalkan Pak RT saya Pak RT saya ayah saya, Bu. Oh iya, ayah sendiri alhamdulillah jadinya enak ya kalau misalkan diminta wawancarin Pak RT, jadi wawancari ayah sendiri deh. Ya, atau tetangga sebelahnya jadinya deket, iya. Jadi harus kenal ya. Habis lalu apa? Jadi, nah lalu mulai wawancara ini pertanyaannya ringan ya, tidak langsung bertanya, misalkan teman-teman ke Pak RT nih bertanya tentang Pak RT berapa sih yang kena COVID di lingkungan kita gitu. Ntar Pak RT-nya shock, kok tiba-tiba nanyain gitu, emangnya Pak RT-nya lagi disidak, terus dikirain Pak RT teman-teman dari mana, lembaga mana gitu ya. Jadi bertanya dengan dulu, Pak RT bagaimana kabarnya gitu. Tanya kabar, lalu mencairkan suasana supaya lebih akrab gitu ya. Dan hindari pertanyaan berbelit-belit, jadi pertanyaan yang kemana-mana gitu, tidak sesuai dengan topik. Misalnya membicarakan tentang yang kena COVID, malah nanyanya yang lain-lain. Misalnya nanyanya tentang pribadinya Pak RT kan tidak boleh ya. Lalu dengarkan mendapat informasi dari narasumber yang sesama dan hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Hindari juga permintaan kepada narasumber untuk mengulang jawaban.
Ya, kalau minta mengulang jawaban itu ketahuan teman-teman tidak fokus, jadi tidak menghargai. Belajar dulu. Teman-teman sudah belajar public speaking, teman-teman sudah belajar cara menghargai orang yang berbicara. Nah, coba tunjukkan bagaimana caranya gitu. Teman-teman ingin dihargai ketika berbicara, teman-teman harus menghargai orang lain dulu ya, gitu teman-teman. Karena salah satu caranya itu adalah bentuk dari kesopanan, sopan santun. Nah, setelah melakukan wawancara, jangan lupa mengucapkan terima kasih, menyampaikan permintaan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak sengaja menyakiti hati si lawan bicaranya, dan mohon diri, ya pamit ketika ingin pulang seperti itu. Oke, sudah bahasa Indonesianya sudah tentang wawancara tadi. Kita sekarang ke IPA ya. Bu, kita cuma mendengarkan saja kan? Iya, nanti setelah itu kita mau mengerjakan PBT ya. PBT. PBT itu singkatan ya? IPA-nya pendalaman buku teks tematik yang 4C Kak, yang isinya soal-soal semua. LG. Ya. Oke, sekarang IPA-nya pelestarian sumber daya hasil hutan. Nah, reboisasi. Masih ingat artinya reboisasi? Reboisasi adalah reboisasi itu penghijauan kembali hutan yang gundul atau hutan penghijauan. yang tanamannya sedikit. Jadi ditanam-tanam kembali, ya, dihijaukan kembali hutan yang gundulnya. Lalu menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, memberikan sanksi pada penebang yang melakukan penebangan sembarangan, dan tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Nah, selain itu kita pelestariannya di sungai dan laut. Semua pelestarian harus kita patuhi aturan utamanya, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, entah itu di laut, sungai, hutan, atau di rumah kita sendiri. Jadi kalau mau buang sampah tidak di bawah kasur atau tidak asal dilempar, ya, harus ke tempat sampah. Tidak membuang limbah pabrik. Limbah juga sampah artinya ya, sampah dari pabrik ke laut, karena akan mengotori laut atau akan mengganggu ekosistem atau segala sesuatu yang ada di laut. Nanti dia akan terganggu nih, ikan-ikannya akan mati kalau misalkan ada sampah atau ada cairan-cairan kimia, ya, karena tidak sehat. Lalu tidak memakai pukat harimau atau bom dalam menjaring ikan. Apa sih Bu maksudnya? Ada kan beberapa oknum atau beberapa orang yang jahat, ya, mereka ingin cepat nih dapat ikannya. Nah, cara cepatnya itu dibom teman-teman. Satu wilayah dibom, terus ikan sekitarnya jadinya mati. Udah mati kan ngambang tuh ikannya, itu diambil langsung, ya. Jadi cepat. Cuma cara tersebut itu tidak bagus, ya, karena merusak atau nanti malah bukan hanya merusak ikannya, jadi dia bisa merusak terumbu karangnya, rumah-rumah si ikan tersebut, ya. Jadi tidak boleh. Lalu bagaimana cara kita kalau misalkan mau ambil ikan di laut? Boleh dipancing atau boleh menggunakan jala. Itu ya teman-teman ya. Jadi tidak menyakiti ikan. Lalu tidak membuang sampah di pantai, sudah pasti. Tidak menyentuh terumbu karang saat sedang menyelam di laut. Kenapa kita tidak boleh menyentuh? Karena siapa tahu terumbu karang tersebut beracun teman-teman. Nanti malah kita yang terkena imbasnya, ya. Dan tidak memenuhi. Kenapa ada yang beracun? Kan kita nggak tahu ya beracun atau tidak, ya.
Kalau misalkan ada yang beracun, nanti kita yang kena. Kalau tidak ada yang beracun, Bu Nasya juga tidak tahu nih teman-teman. Kalau kita ke laut, Bu, kan kalau kita ke laut kan biasanya kita kan pakai baju renang yang tertutup semua, Bu. Nah, kan nggak tahu nanti ketika iya ya, kalau Bu kita kan pakai bajunya tertutup semua, tapi kan nanti kakak nggak tahu kalau misalkan tiba-tiba nanti bajunya bisa sobek ya, karena kan kalau terumbu karang itu kan batu-batu ya teman-teman ya, takutnya nanti kita juga luka atau si terumbu karangnya itu kita bisa merugikan mereka, jadinya rusak. Kalau kita sentuh mereka bisa mati misalkan, jadinya rumah si hewannya, si ikan-ikan tersebutnya jadinya nggak ada gitu. Jadi kita mengganggu ikan di laut. Kenapa? Kalau kita ke laut bukan kita. Kalau kita ke laut kan Bu, kita kan pakai baju-baju tertutup, Bu. Kalau baju tertutupnya itu di dalam panas ya, Bu, gerah. Sama ada. Kalau di laut kan kita ada yang pakai oksigen ya. Jadi insya Allah tidak gerah ya. Coba aja Azhar nanti next time minta snorkeling atau minta diving sama orang tuanya kalau diizinkan ya. Mencoba sendiri. Kalau misalkan kita berenang kan biasanya pakai baju renang juga tertutup ya. Nggak gerah juga kan? Apa? Nggak gerah juga kan ketika berenang? Iya. Iya. Tapi kalau di laut biasanya kita diberikan oksigen ya. Kalau laut berarti nanti kita ketemu ikan-ikan, Bu, banyak. Iya iyalah. Kalau di ikan hiu Ya jangan nasional. Lanjut ya. Dan tidak menyentuh hewan yang terancam punah di laut. Menanam kembali terumbu karang. Hewan yang terancam punah itu artinya lumba-lumba. Ya. Lumba-lumba hampir habis, Bu. Iya. Betul. Ada beberapa yang sudah hampir habis atau terancam punah. Kalau punah itu artinya habis ya. Kalau terancam punah berarti sudah mau habis. Banyak juga yang bisa. Berarti udah banyak yang sudah punah, Bu. Iya. Kalau ya kayak dinosaurus udah pada punah. Dinosaurus punah banyak kan, dinosaurus banyak jenisnya. Nah, betul. Jadinya kita ada yang terakhir dari lumba-lumba. Jadi kita sudah bisa melihat langsung ya bagaimana bentuknya, bagaimana rusa putih juga, Bu. Rusa putih. Betul. Yang rugi nanti anak cucu kita ketika sudah besar nanti mereka tidak bisa melihat atau mendengar suara hewan-hewan yang akan punah. Lucu lagi. Lalu memberikan sanksi tegas pada pelaku perusakan hewan laut. Nah, sekarang ketumbuhan. Ada bagian tumbuhan. Sudah kembali ya. Ada bagian tubuh tumbuhan. Setiap tubuh makhluk hidup ada bagiannya sendiri. Kita juga sebagai makhluk hidup, manusia ini ada bagian kepala, badan, tangan, kaki ya. Sama seperti tumbuhan, seperti hewan ya. Nah, kalau tumbuhan itu ada yang meliputi akar. Akar itu yang di dalam tanahnya ya, atau akarnya di hidroponik. Lalu bagian batang, daun, bunga, buah, biji. Dan setiap bagian tubuh tumbuhan tersebut memiliki fungsinya masing-masing seperti tubuh kita ya, ada fungsinya masing-masing. Nah, ini contohnya. Ada satu tumbuhan, dia ada bunganya, ada daunnya, ada bijinya, ada batangnya, ada akarnya juga ya teman-teman ya. Lalu, akar itu bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah atau beberapa ada yang di atas permukaan tanah. Ada juga yang di air, yang hidroponik itu di air, tidak menggunakan tanah medianya.
ya. Lalu fungsi akar diantaranya sama berikut ini: menyerap air, zat hara atau makanannya dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya, dan menyimpan cadangan. Ada jenis akar, ada yang tunggang dan serabut. Kalau tunggang ini yang akarnya ini sedikit bagiannya, tapi dia besar-besar, jadi kuat teman-teman. Kalau serabut, akarnya ini bagiannya kecil-kecil, tapi banyak, jadi dia kurang kuat ya, karena besarannya tuh kecil-kecil. Kalau serabut seru, dia lebih kuat pokoknya nanti. Mami. Dan biasanya, oke, boleh dilanjutkan dulu. Teman kakak kebanyakan bilangnya mami sama papi. Ya agak banyak sih mami papi. Kakak aja mami papi. Kakak tunggang. Kok jadinya? Katanya siapa ya itu ya? Oh, suaranya atas. Coba nanti dulu ya. Itu suara kita. Iya, tapi mengganggu Asa. Mohon maaf ya. Iya. Iya, oke. Pas aku buka mic lagi, kita buat. Ya, terima kasih sudah kembali fokus. Nah, balik lagi ya. Akar tunggang itu kan dia besar-besar teman-teman. Jadi dia bisa menopang atau menopang si pohon ini yang besar-besar. Nah, biasanya pohon apa sih yang besar-besar? Tanaman mangga, pohon jambu itu kan besar-besar ya, batangnya juga besar gitu. Pohonnya besar, biasanya lebih besar daripada teman-teman. Jadi ini dia ada akarnya, akar tunggang gitu. Dan tumbuhannya biji berkeping dua. Lalu akar serabut, dia itu biasanya tanamannya kecil-kecil karena dia akarnya banyak, maka besaran akarnya juga kecil-kecil. Jadi dia tanamannya berat, ya. Aska memang. Kenapa kak? Itu akar serabut. Akar serabut itu daunnya kok dikit bu? Itu contoh aja kak, contoh dari akar. Jadi atasnya itu itu batang ceritanya, bawahnya itu baru akar-akarnya. Oh, oke. Nah, contohnya tanaman padi atau tanaman jagung. Tanaman padi jagung ini kan biasanya hanya sebadan kita ya, tidak besar seperti mangga, pohon jambu, gitu ya. Berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil, maka disebutnya akar serabut. Kalau akar tunggang ini terdiri dari satu akar besar tengah-tengahnya dan ada cabang-cabangnya ya. Minum. Jadi lebih kuat menahan si pohon supaya tidak cepat jatuh. Gitu. Batang. Tadi kan akar kan ada fungsinya dia menangkap air ya, yang akan disalurkan ke pohon melalui si batang. Ya, jadi menyalurkan air, zat hara, zat makanan ke bagian tumbuhan, ke tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Serta penyimpan cadangan makanan dan beberapa jenis tertentu, misalnya tanaman tebu. Jadi kalau misalkan kita mau sesuatu yang manis, minumannya segar, itu biasanya ada beberapa yang jual minuman tebu, jadi asli dari batang tebu itu di press atau itu apa bu? Itu singkong.
Satu, Oh, itu sih. batang berkayu, Singkong. batang berkayu Kak, itu contoh dari batang. Ada batang ini kan ada yang bentuknya kayu, ada yang bentuknya rumput kayak padi, ada yang bentuknya batang basah seperti sawi gitu Kak. Jadi beda-beda. Kalau pohonnya besar-besar itu yang berkayu, yang bisa kita manfaatkan kayu-kayunya ya. Kalau sayuran biasanya kita makan batangnya, sayuran dari bayam, ya pakcoy misalkan. Kalau batang rumput ya kayak rumput liar, rumput hijau, atau padi juga seperti rumput. Sekarang kita ke daun. Nah, kalau daun fungsinya untuk apa? Untuk tempat fotosintesis, penguapan air, dan alat pernafasan tumbuhan. Dia proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari itu fotosintesis. Nah, ini macam-macamnya. Ada tulang daun menyiri, tulang daun menjadi, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Selain itu, ada bunga, buah, dan biji. Bagiannya macam-macam lagi. Nah, ini dulu tuh Bu Nafisa waktu SD teman-teman menggambar loh. Gambar bagian-bagian bunga. Bagiannya ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih. Kelihatan. Lalu buah biji. Ini ada contoh dari alpukat. Kelihatan Ke nih. IPS. Cuma setengah. Bentang alam itu artinya ketampakan alam, wujud terupan bumi terbentuk secara alami. Ada daratan dan perairan. Daratan apa? Daratan adalah yang kita tinggalin. Ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung dan dataran pegunungan. rendah, dataran paling rendah. Kalau dataran gunung paling satu, tinggi. pegunungan itu banyak gunung. Ada Tanjung, Semenanjung, Lembah, dan Murai. Semenanjung, Tanjung Pinang. Perairan juga ada sungai, daun, Sungai, rawa, danau, laut, teluk, dan selat. selat. Tanaman tumbuh baik. Dataran rendah, padi, jagung. Dataran rendah, padi, jagung, berbagai jenis tanaman palawija. Dataran tinggi, teh, kopi, kina, buah-buahan, sayur-sayuran, Semuanya ada, pantai, jadi kelapa, kita bisa bakau, menanam semuanya nih. Ada bakau. padi, jagung, teh, kopi, buah-buahan, sayuran, kelapa, bakau, sesuai dengan datarannya. Oke. Bu Nasi juga udah ngos-ngosan. Oke, kita mau mengerjakan PBT ya. Bu, ini kerjain tugasnya bareng-bareng kan, Bu? Iya sayang, bareng-bareng tapi tetap ini ya, tetap di-upload ya. Thank you, sudah selesai. Kita mau udahan dulu share screen-nya supaya terlihat wajah-wajahnya. Oke, sudah terlihat nih. Bu Guru ada di sekolah. Iya, Ibu ada di sekolah teman-teman. Sepertinya Bu Nafisa tadi mendongeng ya, sampai ada yang tertidur loh. Gaza, ada yang tertidur. Saya kira ngakaknya Aku juga tuh Bu pernah ketiduran pas kelas 2. Iya. Bu Nafisa mendongeng kakak ya. Kaila tidurnya belum itu. Sampai sini coba. Ada yang mau bertanya enggak? Iya, Bu. Udah, saya dengerin aja, Bu. Kita belajarnya sampai jam berapa? Sampai Maunya sih sampai jam 9 aja. jam 9. Sejam aja. Oke. PBT-nya silakan buka halaman 4 dan 5. Yang warna oranye teman-teman. 4C. Maksud Ibu 4C, Bu. Iya. Halaman berapa, Bu? Yang 4C, Bu. Halaman 4.
halaman 4 ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oh iya. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nih. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata tanya yang tepat sesuai isi baca. Apa manfaat? Siapa tuh yang jawab? Boleh, betul. Apa Saya tadi apa? Manfaat apa, Bu? Nomor 1, kata tanyanya menggunakan kata apa manfaat hutan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Saya kasih tahu. Manfaat hutan bagi manusia. Kakak bertanyanya boleh pelan-pelan, Aska. 16 tambah berarti 15 ya, 15 tambah di sini ada 8. Bu, kita belajarnya sampai jam berapa? 9. Tematik kan, bukan matematika. Iya, tematik, betul. Tadi, itu. Tunggu, Bu. Aku ambil dulu. Sepertinya susah. Enggak, gampang kok. Orang cuma menulis kata tanya aja. Halaman 4 ya, Bu. Halaman 4. Takutnya salah, Bu. 10 jam. Ketemu, Bu. Yang ini kan, Bu. Udah bisa, ini kan. Ya, betul. Udah nomor 2. Terhadap makhluk hidup. Halaman berapa, Bu? Halaman 4, I. Halaman Tunggu, Bu. Saya cari. Bu Nafisa bantu jawab juga ya di chat ya. Halaman 4. Nomor 1, jawabannya itu adalah apa? Oke. Satu A yang PPT kan, Bu. BBT kan bukan kan? Kakak boleh di silent dulu nggak supaya fokus? Gue kan kemarin vaksin sih. Yang PPT, Bu. Iya sayang, PBT. Yang ada di sana corona tuh. Gue bilang Sinovac. Ya. Oke, nomor 2. Nomor 2, titik aturan pengambilan kayu di hutan. Yang kedua udah tuh. Yang nomor 1 jawabannya apa, Bu? Kalau saya vaksin kedua. Halaman berapa? Mau bayar orang nanti di Batam. Sama 5. Yang pertama apa? Yang kedua. Dia divaksin Yang pertama apa? Ya, terima kasih Aska sudah bertiga. Oke. Ini kan vaksin. Yang pertama apa? Nah, Ditanya apa? Kita apa? Ya tulis apa? Ya Allah. Ini habis tulis apa? Yang kedua pasti juga apa? Apa aturan pengambilan kayu di hutan? PA. Aska sama Azhar nanti bintangnya berkurang loh. Tulis apa? Banget. Oke, nomor 2 Itu ini. juga apa kan, Bu? Betul, iya. Vaksin enggak apa-apa. Nomor 1 Yang dan nomor 2 apa juga, Bu? Iya betul, apa juga. Ya kan? Juganya juga jangan ditulis. Apa? Berarti kita apa? Nomor 3, titik akibat penanaman pohon di hutan dilakukan sembarangan. Apa juga? Iya betul. Nomor 4, Apa aja semua? laut tidak boleh diambil. Apa juga? No. Nomor 4 itu jawabannya karena. Kalau karena berarti apa pertanyaannya? Bu, Iya. nomor 2 apa, Bu? Kenapa? 1, 2, 3 itu apa? Nomor 3 apa? Ya, yang jawabannya itu apa? 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 Nomor 1, 2, 3 itu apa? Terus nomor 4 karena. Aduh. Yang nomor ya. Nomor 4 itu ada jawaban karena. Kalau karena itu pakai kata tanya. Udah tahu, Bu.
Mengapa? Iya. Mamawi AstraZeneca. Mengapa atau kenapa boleh. Salah satu ya. Mengapa atau Jadi kenapa. harus menjaga kelestarian berbagai sumber daya alam. Yang kelima apa kan, Bu? Jawabannya semua warga negara Indonesia. Iya. Pengen. Siapa yang Titik harus yang menjaga kelestarian? Betul. Terima kasih Kakak Syakira sudah bantu jawab di chat. Hah? Ayo hubungkan kata di sebelah kiri dengan kalimat yang tepat di sebelah kanan. Iya. Yang nomor 5 pasti mengapa. Siapa? Kok mengapa? Oh iya, siapa? Yuk, bagian yang bawahnya Kak ditarik garis. Tebangan pilih. Yuk, sendiri. Tadi udah dijelasin Hutan semuanya. yang ditemukan. Ayo, bisa nggak? Yang C nih. Yang C, tebang pilih, reboisasi. Reboisasi itu penanaman kembali. Eros. Sudah. Itu deh. Bagian C. Ada 1, 2, 3, 4. Sebelahnya juga 1, 2, 3, 4. Ada 5, Bu. Oh iya 5. 5 betul. Reboisasi itu penanaman kembali. Selesai. Hutan lindung itu hutan yang ditempatkan untuk dilindungi, namanya hutan lindung. Pukat harimau, jaring. Sudah. Oke. Peristiwa pemikiran. Keempat, yang 5 keempat. Yang 3 ke 1. Ya betul. Tebang pilih, menebangnya berkualitas. Benar semua. Iya. Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang boleh buka halaman 7. Sudah dikerjakan. Waduh, keren banget Aku dong. adalah sebuah lembah yang terletak di ujung timur. Bu, sekali itu Bu ketukar 7 halaman 13 sama halaman tadi 16 yang belum selesai. Oke, sekarang halaman 7 dulu ya. Mami, aku adalah sebuah lembah yang terletak di ujung timur Indonesia. Aku Halaman menjadi 7 ini tempat coba tebak tinggal apakah suku aku Dani. pilih Aku jawaban adalah dalam lembah kotak. Toba, Dieng, Sebuah lembah Kalimata, yang Anjani, terletak di Baliem, ujung timur Sentani. Indonesia. Aku menjadi tempat Tani. Ente. Ya, aku ada lembah Toba nih. Apa? Nggak ada. Ini wifi. Apa sih kok? Tahu sendiri. Jadi bukannya gunung ya? Ijani. Bu, yang pertama apa Bu? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Sentani. Ayo yang tahu boleh kasih bantu, boleh bantu. Yang pertama Sentani. Ujung timur. Sentani. Sentani. Yang kedua yang ketiga Dieng. Yang keempat Karimata. Yang kelima Baliem. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sentani. Nomor 3 apa? Toba. Nomor 3 itu Dieng. Nomor 5. Dieng 3. Nomor Nomor 5 Baliem. Nomor 4. Nomor 4 Karimata.
Nomor 5, Bali. Piko, Piko. Bener Baliem. Kalimata. Satu Sentani itu. Oh iya ya. Yang nomor 1. Nomor 1 Kamu bisa tahu? Emang Tadi kamu ini kan udah CD ya? Kalau mana kerja situ nggak tahu. Nomor 2 Toba. Apa? Toba. Ya. Danau Toba. Toba apaan? Danau Boba. Nggak tahu. Danau Boba. Danau Boba. Boba. Danau bisa dimakan. Nomor 4 Marina. Nomor 4 Kalimata. Nomor 5 Baliem. Kalimantan. Tapi itu Kalimata. Kalimata bukan Kalimantan. Oh, Kalimata. Nomor 5 Kalimata. Apaan sih ya? Coba dicek lagi yang nomor 1 benar nggak jawabannya? Nomor 5 kalimat. Saya Nomor sudah. 5 apa? Yo. 5 Baliem. 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 Baliem kayak mana? Baliem. Itu yang dekat. Itu Baliem. Udah tahu. Toba. Sumatera. Kakak, Sentani itu ibu kota dan dia itu nama danau bukan nama lembah ya. Nomor 1 itu bukan Sentani Kak. Nomor 1 itu lembah Bali namanya. Jawabannya apa? Ya, tahu. Lembah apa sih? Nomor 1 apa? Lembah itu. Lembah itu dataran yang rendah di pegunungan loh. Jadi yang itu apa namanya? Kemarin hari Minggu. Kemarin hari Minggu saya naik gunung, Bu. Hiking, Bu. Nah, kan biasanya ada tuh yang tidak terlalu tinggi. Nah, itu namanya lembah saya. Oh, Ya. tapi saya juga asal camping ya. Jadi banyak apa, Bu? Kakiku hampir pegang. Tapi serius. Oke. Ibu nanti bisa dengarkan ya. Terus. Nomor 1, jawabannya adalah lembah Baliem. Ya, Berarti kita bukan semua salah. Iya. bukan Sentani. Sentani itu adalah danau. Ya, Sentani itu danau bukan lembah. Lembah itu kalau yang di Papua ini kan ujung timur itu masuk Papua. Suku Dani itu lembah Baliem namanya. Ya, Ini danau. lembah suku Dani itu namanya adalah Baliem. Baliem apa bacanya? Baliem. Bali. Ya. Nomor 2 danau. Baliem. Nah, nomor 2-nya teman-teman tadi jawabnya apa? Toba. Danau Toba. Coba kita lihat. Danau Toba. Rinjani. Iya. Tiga apa, Bu? Nomor 2 benar. Toba. Nomor 2 itu benar ya. Nomor 2 itu adalah Danau Toba. Danau. Iya. Nomor Nomor 3. 3. Nomor 3 Boba. dia Rinjani. Nah, dan dataran tinggi di Jawa Tengah. Ada yang pernah ke sana nggak? Saya pernah, Bu. Ke Dieng, kan? Iya, betul. Saya pernah ke sana, nginep. Namanya Dieng. Ya, kali ini saya udah kalau misalnya clear sama juga Prof. Pak. Saya baru ke Saya nggak tahu, Bu. Oke, sekarang nomor 4. Selat
itu laut yang memisahkan. Jadi dia laut yang berada di tengah-tengah antar pulau, ya. Nah, ada Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Tengah-tengahnya ada laut, disebutnya selat. Selat antara Sumatera dan Kalimantan namanya adalah Oke, sekarang yang nomor 5. Tadi karena Balimnya nomor 1, nomor 5-nya sudah pasti salah. Karena Balim itu nama lembah, bukan gunung, ya. Gunung di Lombok. Rinjani, Bu. Jani. Iya, Gunung Rinjani. Oke, sudah ya. Nomor 1 Balim, 2 Toba, 3 Dieng, 4 Kalimata, 5 Rinjani. Kalau sudah, kita ke halaman Ada ini, Pip. 13. Yain, Bu. Oke, nomor 13. Fungsi bagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki berapa bagian? Nomor 2 air, nomor 3 serabut, nomor 4 umbi, nomor 5 batang, nomor 6 daun, nomor 7 makanan, nomor 8 tebu, nomor 9 klorofil. Dibacanya gimana, Bu? Oke. Pertama apa, Bu? Tanah. Akar melekat tumbuhan ke dalam tanah. Betul. Nomor 1 tanah. Apa berfungsi untuk menyerap air dan mineral? Halaman berapa? 13. Siapa ya? Dan mineral dari tanah dan kenal Bu suaranya. Air. Akar apa? Nomor 3 serabut. Nomor 2 itu air. Iya, air. Air. Aku dengar air ya. Nomor 3 serabut. Nomor 4 itu umbi. Iya. Apa? Umbi. Yang di sini itu yang nomor 2 ya. Apa yang nomor 2? Nomor 4 adalah umbi. Nomor 2 ya. Iya. Pertama tanah, kedua air, ketiga serabut. Enggak lah. Yang keempat, tumbuhan yang menyimpan makanan pada akar adalah Iya. Bantang. Bantang. nomor 5. Agar tetap tegak, tumbuhan memiliki Nomor 4 apa, Bu, tadi, Bu? Batang. Tumbuhan yang menyimpan makanan pada akar adalah batang. tumbuhan yang menyimpan makanan pada akar. Oh, apa tuh? Batang. Umbi. Ya, betul umbi. Maaf ya. Tadi udah saya hapus Bu umbinya, Bu. Mana umbi? Enggak ada. Kan makanan pada akar ya umbi, betul. Agar tetap tegak. Nomor 5 tumbuhan baru memiliki- batang. Iya. Batang. Nomor 6. Batang merupakan tempat tumbuhnya cabang Daun. daun. Bunga dan buah batang. Buah. Bunga Sebagai dan tempat buah. menyimpan makanan. Makanan juga, Bu. Batang berfungsi Contoh sebagai tempat tumbuhan yang menyimpan memiliki batang cadangan. untuk menyimpan cadangan adalah tebu. Batang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Makanan karena ada
0,9 contoh tumbuhan memiliki batang untuk menyimpan makanan adalah Oksigen. Bu, yang nomor 9 apa, Bu? Oksigen. Oksigen. contoh tumbuhan. Yang memiliki batang untuk menyimpan cadangan makanan. Nomor 10. 10 9. 10. Nggak ada 10. Cuma sampai 9. Nomor 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 Takut dong. salah. Jangan gitu. Kalau kamu salah, sekarang nanti kamu digituin Menyimpan emang tumbuhan enak. ke dalam tanah. Akar berfungsi menyerap Dosa. air. Ini kayaknya ada yang kelebihan atau Iya. saya yang salah? Oh, Itu ada dua jenis akar. ada 10, Bu. Ada 10 nih. Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Satu lagi mengeluarkan titik-titik yang sangat penting bagi hidup. Salah nih teman-teman. Kenapa, Bu? Hah? Salah. Oh my Tuhan menyimpan makanan. Enggak, benar ada 9. Cuman pasti ada yang salah nih nomornya. 5 batang. Agar tetap tegak, tumbuhan memiliki Batang. 2, 3, 4, 5. Betul. Batang merupakan tempat tumbuhnya cabang. Daun. Bangun. Bu. Ini makanan Jagung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. nomor 10. Yang mana sih yang salah teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayaknya sudah benar deh. Itu. Iya, enggak, Bu. Enggak ada yang salah. Emang kurang nomor 10 aja. Ini 1, 2, 3, 4. Tuh kan benar nomor benar kata Shakira. Sisa kurang nomor 10. Nomor 10. Ya, tapi kan bisa dihapus. Ikutin Shakira aja. Lah, ini gimana jadinya ini? Enggak. Emang ada 10 nomornya ini. Ada 10 berarti kalau ada 10 tapi cuma ada 9 berarti ada yang ke-skip. Ada yang ke-skip kayaknya. Enggak ada yang ke-skip. Enggak ada yang wajib. Kayaknya gini nih, misalnya kalau nomor 1 ini ada 10, tapi yang terjawab cuma itu 9. Iya, makanya. Gitu. Iya. Udahlah pusing lah. Nomor 1. Ada harusnya ada kalau codingnya. Nomor 10. Isi dong. Kenapa? Nomor 10 saja, Bu. Ini perasaan. Nomor 10 tuh ada kelihatan, Bu. Ada 10 ini, emang ada 10. Ada 10, masa enggak ada? Woi. Lagi kotak ya, Bang. Batang, nomor 6 daun, nomor 7 makanan, nomor 8 klorofil, nomor 9 padahal kotaknya juga 10 ya. Berarti kurang bisanya 9. Yang 10 sih. Lah. 10. Salah. Aduh, ini kalau ada Hisham, Bu. Pasti pintar. Iya. Oke, sudah ya. Kakak, sudah ya. Oksigen. Nomor 1 sampai 4 di paragraf pertama, nomor 5 sampai 8 di paragraf kedua, 9, 10 di paragraf terakhir. Ya. Ini paragraf 1, paragraf kedua,
Dan paragraf 3. 678. Oke, Sim. Sayangnya Isam dan Geisha PTM. Setauku yang PTM cuman Geisha sama Isam, yang lain aku nggak Udah ya? tahu sih. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Saya sudah, Bu. Aduh, pegang aku pusing. Satu lagi halaman 16. Halaman berapa, Bu? 16. Oh, 16. 16 silakan kerjakan sendiri karena itu mudah sekali ya. Enggak, itu susah Oke. sekali. Bu. 16. Oke, bentar. Oh iya, nomor 6 ngapain, Bu? Hanya udah sisa nomor 16 doang, halaman 16. Nomor 16 ngapain? Atau yang 16, halaman 16. Atau yang jadi iya, halaman 16 ngapain ini? Ya dijawab atuh, Abang. Aduh. Nggak tahu. Oke teman-teman, terima kasih sudah fokus, sudah lewat 5 menit waktunya teman-teman istirahat, sholat duha juga jangan lupa. Yang belum sarapan boleh sarapan ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.